Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini menceritakan tentang pernikahan Muhammad SAW dengan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah putri Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Sebagaimana diketahui, Qusay bin Kilab adalah datuk kelima Muhammad SAW. Itulah sebabnya Al-Hafidz mengatakan Khadijah adalah istri Nabi Muhammad SAW yang terdekat hubungan kekerabatannya dengan beliau. Para ahli riwayat mengatakan Khadijah binti Khuwailid tidak hanya mempunyai harta kekayaan besar, tetapi ia juga seorang wanita yang mulia, ketat menjaga kehormatan dan kesucian dirinya, budiman dan dermawan hingga ia mendapat sebutan wanita pertama atau First Lady di Mekah. Setelah Siti Khadijah mengenal dan mengetahui kemuliaan sifat-sifat pribadi Muhammad SAW yang jauh lebih tinggi daripada para pemimpin atau para pemuka Quraisy, apalagi setelah ia mendengar dari Maisarah mengenai segala sesuatu yang disaksikannya sendiri selama dalam perjalanan ke negeri Syam, tentang kelembutan perangai dan keluhuran akhlak beliau. Kini Siti Khadijah merasakan ada sesuatu yang secara tiba-tiba muncul di dalam kehidupannya. Sebagai janda yang berusia 40 tahun, pada mulanya ia memang benar-benar bertekad hendak menjauhkan diri dari kehidupan rumah tangga dan tidak akan bersuami lagi. Akan tetapi sekarang ia sekonyong-konyong sering memikirkan pribadi Muhammad SAW, beberapa orang pria yang sebelum itu pernah melamarnya dan selalu ditolak. Tidak pernah lagi terpikirkan, bahkan terlintas dalam ingatannya pun tidak. Pada pribadi pemuda Bani Hashim yang bernama Muhammad SAW itu, ia menemukan sesuatu yang tidak ada pada pria-pria lain, baik yang masih muda maupun yang sudah tua. Alam pikiran Siti Khadijah sekarang terpancang pada keinginan menjadi istri Muhammad SAW dan ingin menjadi seorang ibu yang melahirkan putra-putra suci dan ayah mereka yang suci pula. Keinginan Siti Khadijah itu bukan terdorong oleh kerinduan akan soal-soal seksual, mengingat usianya yang telah melampaui masa kegairahan hidup yang demikian, lagi pula kedudukannya yang mulia dan terhormat dalam pandangan semua orang Quraisy tidak memungkinkan baginya untuk mudah tergiur oleh sesuatu yang biasanya mudah menggiurkan kaum wanita. Siti Khadijah berharap Muhammad SAW akan menanggapi pikiran dan perasaannya, tetapi ia tidak melihat adanya tanda-tanda yang menunjukkan hal itu pada diri beliau. Untuk menjajaki bagaimana sesungguhnya pikiran dan perasaan Muhammad SAW, Siti Khadijah mengutus temannya Nafisah binti Muhammad menemui beliau atau menemui Rasulullah. Mengenai pertemuan tersebut, Nafisah sendiri menceritakan pengalamannya sebagai berikut. Ketika itu, aku berkata kepadanya, "Hai Muhammad, apa sebenarnya yang menjadi penghalang hingga Anda tidak segera beristri?" Beliau menjawab, "Aku tidak mempunyai apa-apa untuk dapat berumah tangga." Aku bertanya lagi, "Kalau Anda kuberitahu ada seorang wanita menghendaki Anda sebagai suami dan ia memiliki kekayaan, kecantikan, kehormatan, dan kemampuan, apakah Anda bersedia?" Beliau balik bertanya, "Siapakah wanita itu?" Kukatakan terus terang, "Khadijah." Beliau bertanya lagi, "Lantas apakah yang harus kulakukan?" Dengan singkat aku menjawab, "Percayakanlah hal itu kepadaku." "Baiklah," jawab beliau. Setelah kesediaan beliau itu kuberitahukan kepada Khadijah. Demikian Nafisah melanjutkan ceritanya. Ia menyuruhku memanggil beliau. Setelah beliau datang, Khadijah berkata kepadanya, "Putra pamanku, aku menghendaki Anda karena terdorong oleh beberapa sebab. Yang pertama, Anda adalah kerabatku sendiri. Yang kedua, kedudukan Anda yang sangat dihormati orang-orang Quraisy. Yang ketiga, keluhuran budi dan ketinggian akhlak Anda, jujur dan tidak pernah berdusta." Kemudian pernyataan Khadijah itu beliau sampaikan kepada pamannya, Abu Thalib. Dan akhirnya semua sepakat menyetujui pernikahan beliau dengan Khadijah binti Khuwailid.
Demikian pula Siti Khadijah, ia menyampaikan keinginannya kepada pamannya yang bernama Amr bin Asad, sebab ayahnya sendiri telah wafat. Tepat pada waktu yang telah ditetapkan bersama oleh keluarga dari kedua belah pihak, berangkatlah Muhammad SAW bersama beberapa orang paman beliau, dipimpin oleh Abu Thalib untuk secara resmi menyampaikan lamaran kepada Siti Khadijah. Dalam pertemuan itu, Abu Thalib antara lain menyatakan, "Alhamdulillah yang telah menjadikan kami semua sebagai keturunan Ibrahim dan Ismail, berasal dari Ma'ad dan berdarah muda. Allah telah menjadikan kami sebagai pengawal Baitul Haram, rumah suci Ka'bah, agar kami selalu menjaga kesucian dan kemuliaannya. Allah telah mengaruniakan Ka'bah kepada kami sebagai tempat yang aman dan telah menjadikan kami sebagai pemimpin masyarakat. Yang turut bersama kami ini adalah Muhammad bin Abdullah, seorang pemuda yang jika dibanding dengan pemuda-pemuda lain, ia jauh lebih mulia, lebih cakap, dan lebih utama, dan lebih cerdas akal pikiran. Kalau ia seorang yang tidak berharta, kita semua menyadari bahwa sesungguhnya harta itu sesuatu yang akan lenyap, tidak kekal, dan merupakan pinjaman yang akan kembali kepada pemiliknya. Muhammad seorang dari keluarga atau kerabat yang telah kalian kenal. Sekarang ia datang untuk meminang Khadijah binti Khuwailid dan bersedia menyerahkan mahar berupa 12,5 zaukiyah emas. Satu zaukiyah sama nilainya dengan 40 dirham. Dan timbangan berat 1 dirham ialah 2,975 gram. Ia mempunyai keinginan terhadap Khadijah dan Khadijah pun demikian juga. Demi Allah, dia atau Muhammad SAW di kemudian hari akan menjadi orang amat terkenal, berkedudukan penting dan mulia. Menyambut pernyataan Abu Thalib, saudara misan Siti Khadijah, Waraqah bin Naufal berkata, "Alhamdulillah yang telah menjadikan kami semua sebagaimana yang telah Anda ucapkan tadi, dan yang telah mengaruniai kami seperti yang telah Anda sebutkan. Kami ini adalah orang-orang Arab terkemuka dan para pemimpin memperoleh kemuliaan seperti itu. Tidak ada seorang pun dari kaum kerabat kami yang mengingkari keutamaan kalian, dan tidak ada pula yang menyangkal kehormatan serta kemuliaan kalian. Kami sungguh-sungguh berhasrat menyambung tali persaudaraan dengan kalian dan dengan kemuliaan yang ada pada kalian. Karena itu, hendaklah kalian saksikan, hai para pemimpin Quraisy," ditujukan kepada semua yang hadir, "bahwa pada detik ini kunikahkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib dengan mahar seperti yang telah disebutkan tadi." Abu Thalib menyahut, "Aku akan merasa lebih senang bila paman Khadijah turut menyatakan seperti itu." Paman Siti Khadijah yang bernama Amr bin Asad menjawab, "Saksikanlah hai para pemimpin Quraisy bahwa aku menikahkan Muhammad bin Abdullah dengan Khadijah binti Khuwailid." Semua yang hadir lalu menyatakan kesaksiannya masing-masing. Seusai akad nikah, Muhammad SAW beranjak hendak meninggalkan tempat. Tetapi Siti Khadijah radhiyallahu anha segera bertanya, "Hai Muhammad, hendak pergi kemana? Potonglah seekor atau 2 ekor unta dan adakanlah jamuan makan." Dengan senang hati, Muhammad SAW melaksanakan apa yang diinginkan istri beliau. Dengan pernikahan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kegembiraan besar kepada beliau. Demikian pula Abu Thalib. Ia selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dilimpahkan kepada putra saudaranya, Muhammad SAW. Sebagaimana diketahui, Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita pertama yang menjadi istri Rasulullah SAW. Sebelum itu, beliau tidak pernah nikah dengan wanita lain hingga Siti Khadijah wafat pun beliau tidak mempunyai istri lain. Pernikahan beliau dengan Siti Khadijah benar-benar beroleh taufik ilahi dan amat bahagia. Segala sesuatu dalam kehidupan rumah tangga berlangsung dalam suasana saling setia, harga menghargai, dan penuh kejujuran. Beliau hidup bersama Siti Khadijah radhiyallahu anha selama 24 tahun, dikaruniai beberapa orang putra dan putri. Mereka itu ialah Al-Qasim,
Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu. Siti Khadijah, seorang istri teladan yang amat baik bagi setiap istri yang setia dan ikhlas kepada suaminya, teladan terbaik bagi setiap istri yang menjadi kawan hidup suaminya dengan penuh rasa cinta kasih dan bersemangat saling bantu. Pada saat-saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi gangguan dan cemoohan kaum musyrikin Quraisy, pada saat para sahabat beliau menghadapi berbagai bentuk penindasan dan penganiayaan, Siti Khadijah bertindak sebagai pembantu dan pelindung beliau. Dalam melaksanakan tugas risalahnya, peranan Siti Khadijah besar sekali dalam usaha turut mensukseskan dakwah Islam untuk menegakkan kebenaran Allah. Lama setelah Siti Khadijah radhiyallahu anha wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih sering menyebut jasa-jasa dan kebaikan budi yang banyak beliau terima dari istri yang pertama itu, hingga Siti Aisyah radhiyallahu anha merasa iri dan cemburu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkannya sendiri, Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan sebagai berikut. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut-nyebut Khadijah demikian rupa sehingga aku merasa iri dan cemburu. Kukatakan kepada beliau, dia seorang wanita tua bangka, bukankah Allah telah memberikan penggantinya kepada Anda seorang wanita muda yang lebih baik? Ketika itu beliau tampak gusar lalu berkata, tidak, demi Allah, Allah tidak memberi penggantinya kepadaku seorang wanita yang lebih baik daripada Khadijah. Ia beriman kepadaku di saat semua orang masih mengingkari kerasulanku. Ia mempercayai kebenaran risalahku di saat semua orang masih mendustakan diriku. Dialah yang membantuku dengan harta kekayaannya di saat belum ada seorang pun yang bersedia membantuku. Melalui dia Allah mengaruniakanku beberapa orang anak, sedangkan dari wanita-wanita yang lain, tidak. Kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Siti Khadijah sebagai suami istri berlangsung dengan selamat dan sentosa hingga saat istri beliau wafat dalam usia 65 tahun. Ketika itu beliau sendiri telah mencapai usia 50 tahun. Selama hidup bersama Siti Khadijah, beliau tidak pernah berpikir hendak nikah dengan wanita atau gadis lain. Padahal bagi seorang pria yang masih dalam usia antara 25 dan 50 tahun, dalam masa-masa seperti itu, pada umumnya masih berselera kuat ingin nikah lagi dengan wanita lain. Bahkan berselir dengan perempuan hamba sahaya pun tidak sama sekali. Padahal jika mau, beliau dapat dengan mudah menampung banyak wanita tanpa melanggar adat dan tradisi yang berlaku pada masa itu. Apalagi mengingat Siti Khadijah, itu seorang janda yang usianya hampir 2 kali usia beliau sendiri. Jelaslah bahwa kesediaan beliau nikah dengan Siti Khadijah semata-mata karena beliau memandang kehormatannya, kesuciannya, kemuliaannya, dan kemantapan tekadnya, hingga oleh masyarakatnya ia gelari wanita suci. Musuh-musuh Islam selalu mencari-cari titik rawan dalam pernikahan Rasulullah, dengan para istri beliau untuk dijadikan alasan mendiskreditkan dan mencemarkan nama baik beliau. Dengan berbagai cara mereka hendak melukiskan Muhammad SAW sebagai pria syahwani yang gemar bergelimang di dalam kelezatan jasmani. Akan tetapi kehidupan Muhammad SAW bersama Siti Khadijah itu sendiri merupakan kenyataan yang membuktikan kebalikannya. Dalam lingkungan masyarakat Arab Jahiliyah, seorang pria muda berusia 25 tahun yang mempunyai temperamen seksual tinggi tidak akan dapat hidup bersih dan suci atau tidak terperosok ke dalam arus kemsuman yang menggelombang di sekitarnya. Pria muda seperti itu tidak akan sudi kawin dengan seorang janda yang usianya melebihi usia sendiri, apalagi mau hidup dengan istri yang demikian itu tanpa pandangan matanya kepada wanita lain yang dijumpainya, hingga ia menjelang usia senja. Adapun mengenai pernikahan beliau dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha dan beberapa orang wanita lainnya semata-mata demi kepentingan hikmah tertentu dan atas dorongan berbagai macam sebab yang bersifat sosial. Yang bila hikmah dan sebab-sebab itu dimengerti hakikatnya, tentu akan lebih memperkuat iman seorang muslim akan keagungan Muhammad Rasulullah SAW.
serta ketinggian martabat dan kesempurnaan akhlak beliau. Adapun hakikat hikmah dan sebab tersebut, mustahil sekali kalau pernikahan beliau dengan sejumlah wanita itu semata-mata terdorong oleh nafsu syahwani atau semata-mata bertujuan memenuhi selera seksual. Bersambung.